Baik teman-teman, saya akan membuat sebuah video di mana ini merupakan salah satu sebagai tugas ujian akhir semester saya untuk PMDK. Saya akan membuat video wawancara dengan HRD yang mana saya dibantu dengan teman saya Annelita. Mari saksikan. Selamat pagi, sesi interview kita mulai saja. Bolehkah ceritakan sedikit tentang diri Anda? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menceritakan tentang diri saya. Saya adalah seorang lulusan dari jurusan Teknik Kimia Universitas Pertamina. Selama menjalani perkuliahan, saya mempelajari berbagai dasar teknik kimia seperti neraca massa, neraca energi, operasi teknik kimia, serta analisis proses industri. Dari proses tersebut, saya terbiasa berpikir secara sistematis, menganalisis permasalahan teknis, dan bekerja berdasarkan perhitungan serta data yang ada. Saya memiliki ketertarikan pada penerapan ilmu teknik kimia di industri, khususnya dalam memahami proses dan juga alur kerja produksi. Ketertarikan ini membuat saya berusaha memahami tidak hanya teori, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut diterapkan secara dunia nyata. Saya terbiasa mengerjakan tugas secara terstruktur, bekerja dalam tim, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Secara pribadi, saya menerapkan saya merupakan suatu individu yang disiplin, mudah beradaptasi, dan juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Apa yang Anda persiapkan untuk menjadi bagian perusahaan ini dan sejak kapan? eh Hal yang saya persiapkan untuk menjadi bagian dari perusahaan ini nih, saya telah melakukan persiapannya itu secara sadar dan juga berkelanjutan sejak awal masa perkuliahan saya. Sejak awal, saya menyadari bahwa dunia industri itu menuntut tidak hanya kemampuan akademik saja, tetapi juga keterampilan teknis, soft skill, serta kesiapan mental untuk bekerja secara profesional. Oleh karena itu, secara akademik saya berusaha memahami konsep-konsep dasar teknik kimia dan penerapannya dalam proses industri, khususnya yang berkaitan dengan perancangan operasi dan juga analisis proses. Selain aspek akademik, saya aktif mengikuti kegiatan organisasi. Melalui kegiatan organisasi ini, saya belajar bekerja dalam tim yang beragam, berkomunikasi secara efektif, menyampaikan ide dengan baik, serta mengelola tanggung jawab dan waktu. Pengalaman ini sendiri membentuk saya menjadi pribadi yang disiplin, adaptif, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Keterampilan sangat dibutuhkan di lingkungan kerja profesional. Ini juga saya terapkan dalam penerapan organisasi saya. Dalam sisi keterampilan teknis juga, saya aktif membekali diri dengan penguasaan perangkat lunak yang relevan dengan kebutuhan industri. Saya mampu menggunakan Unisim untuk simulasi proses, AutoCAD untuk pembuatan dan pembacaan gambar teknik, serta Microsoft Excel untuk pengolahan, Microsoft Word dan PowerPoint, serta Canva untuk mendukung penyajian visual yang lebih komunikatif. Apa yang membuat Anda berbeda dan unggul dari kandidat yang lain? Yang membuat saya berbeda dan unggul dibandingkan kandidat yang lain itu adalah kombinasi antara kesiapan teknis, pengalaman organisasi, serta sikap belajar yang konsisten dan berkelanjutan. Sebagai lulusan Teknik Kimia Universitas Pertamina, saya tidak hanya fokus pada pemahaman akademik saja, tetapi juga secara aktif mempersiapkan diri untuk kebutuhan dunia industri. Saya membekali diri dengan penguasaan perangkat lunak, mendukung seperti Unisim, simulasi proses, AutoCAD, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan banyak lain. Hal ini membuat saya terbiasa berpikir secara sistematis dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan saya dalam organisasi membentuk kemampuan soft skill saya itu juga semakin bertambah, Ibu. Saya terbiasa bekerja dalam tim juga, saya sering berkomunikasi dalam tim juga, dan saya memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi untuk berorganisasi dan untuk bergabung di industri ibu juga. Selain itu juga keunggulan lain yang saya miliki adalah kemampuan kuat untuk terus belajar dan terus berkembang. Saya terbuka terhadap masukan, cepat beradaptasi dengan lingkungan, dan tidak ragu untuk mempelajari hal-hal yang belum saya kuasai. Bagi saya, menjadi unggul bukan hanya tentang apa yang sudah dimiliki saat ini, tetapi tentang
kesiapan untuk terus meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan kontribusi yang sangat nyata bagi perusahaan ini. Dengan kombinasi tersebut, saya yakin dapat menjadi individu yang tidak hanya mampu menjalankan tugas, tetapi juga berkembang bersama perusahaan dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan. Bagaimana kalau kelemahan Anda? Salah satu kelemahan saya itu adalah kecenderungan untuk terlalu fokus pada detail, Ibu. Terutama ketika mengerjakan tugas atau proyek, saya sangat bersifat teknis. Di satu sisi, hal ini membantu saya menghasilkan pekerjaan yang rapi dan minim akan kesalahan. Namun pada kondisi tertentu, dapat membuat saya tuh membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dari yang seharusnya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya mulai melatih diri dalam mengatur prioritas dan manajemen waktu saya, seperti menetapkan target kerja saya, batas waktu yang jelas, serta membedakan antara detail yang krusial dan yang dapat disempurnakan kemudiannya. Saya juga belajar untuk lebih terbuka terhadap masukan tim agar pekerjaan yang saya lakukan itu lebih efisien tanpa mengurangi kualitas saya, Ibu. Terus, mengapa Anda menginginkan pekerjaan ini? Baik Ibu, saya menginginkan pekerjaan ini itu karena posisi dan bidang yang ditawarkan sejalan dengan latar belakang pendidikan, minat serta tujuan mengembangkan karir saya di bidang teknik kimia dan industri proses. Sebagai lulusan teknik kimia Universitas Pertamina, saya terbiasa mempelajari konsep perancangan, operasi, dan juga analisis proses industri. Melalui pekerjaan ini, saya melihat adanya kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah saya pelajari secara nyata. Sekaligus memperluas pemahaman saya terhadap praktik industri yang sesungguhnya. Selain itu, perusahaan ini saya pandang sebagai lingkungan yang profesional dan memiliki standar kerja yang tinggi, sehingga dapat menjadi tempat yang lebih tepat bagi saya untuk belajar lagi, berkembang, dan meningkatkan kompetisi baik secara teknis maupun non-teknis. Saya tertarik untuk bekerja di lingkungan yang menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja sama tim yang sangat kuat. Karena hal tersebut akan membentuk saya menjadi tenaga profesional yang lebih matang. Bagi saya, pekerjaan ini bukan hanya sekedar mencari pengalaman kerja, Ibu, tetapi juga merupakan langkah awal untuk membangun karir jangka panjang saya. Saya ingin berkontribusi secara nyata, belajar dari para profesional yang ada di perusahaan ini, serta tumbuh dan berkembang bersama perusahaan ini seiring dengan berjalannya waktu. Apa yang Anda harapkan dari pekerjaan ini dalam 2-3 tahun ke depan? Dalam 2-3 tahun ke depan, saya berharap dapat berkembang sesuai dengan tujuan saya tadi, menjadi pribadi yang kompeten dan memiliki kontribusi nyata di posisi yang saya jalani. Pada tahap awal, saya ingin fokus memahami alur kerja, budaya perusahaan, serta tanggung jawab pekerjaan secara menyeluruh. Saya berharap dapat meningkatkan kemampuan teknis, memperdalam pemahaman proses kerja saya, dan menjalankan tugas dengan konsisten serta penuh dengan tanggung jawab. Seiring waktu, saya berharap dapat dipercaya untuk menangani tanggung jawab yang lebih besar lagi, Ibu, bekerja lebih mandiri, serta menjadi bagian tim yang dapat diandalkan. Saya juga ingin terus mengembangkan kemampuan soft skill saya seperti komunikasi, serta bekerja dalam tim, dan problem solving agar dapat berkontribusi secara nyata di perusahaan ini. Dalam jangka menengah, saya berharap dapat tumbuh bersama perusahaan ini, Ibu, untuk memberikan nilai tambah secara berkelanjutan serta berperan aktif dalam mendukung pencapaian target dan tujuan perusahaan ini sendiri, Ibu. Bagaimana cara Anda mengatur waktu saat menghadapi banyak tugas sekaligus? Baik Ibu, saya izin menjawab lagi. Saat menghadapi banyak tugas sekaligus, saya mengatur waktu dengan cara membuat skala prioritas dan perencanaan saya yang sangat jelas. Langkah pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi tingkat urgensi dan dampak dari setiap tugas yang saya lakukan.
Kemudian saya susun berdasarkan prioritas, tugas dengan tenggat waktu paling dekat dan berdampak besar bagi saya kerjakan terlebih dahulu Ibu. Sementara tugas lain yang saya jadwalkan secara bertahap saya lakukan. Saya juga membagi pekerjaan dasar menjadi beberapa bagian kecil agar lebih terstruktur dan mudah dikendalikan Ibu. Dengan cara ini saya dapat memantau progres pekerjaan dan menghindari penumpukan tugas di akhir waktu. Selain ini juga, saya membiasakan diri membuat to-do list dan menetapkan target harian saya. Jika bekerja dalam tim, saya selalu berkomunikasi secara aktif untuk menyelaraskan pembagian tugas dan memastikan pekerjaan berjalan secara efisien, Ibu. Dengan metode ini juga, saya tetap dapat menjaga kualitas pekerjaan meskipun menghadapi banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Jika kami mengasih kamu kritik, bagaimana cara Anda menerima kritik tersebut? Baik Ibu, bagaimana cara saya menerima kritik tersebut? Saya akan menerima kritik tersebut sebagai bagian dari proses belajar saya dan pengembangan diri saya. Saya menerima kritik, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan terbuka dan tidak bersikap defensif. Saya berusaha memahami inti masukan tersebut, baik secara cara kerja saya, hasil pekerjaan saya, maupun sikap profesional saya. Setelah itu, saya melakukan evaluasi terhadap diri saya sendiri dan menjadikan kritik tersebut sebagai bahan perbaikan untuk diri saya. Jika diperlukan, saya tidak ragu untuk bertanya atau meminta klarifikasi agar dapat memahami harapan yang diinginkan dengan lebih jelas, Ibu. Bagi saya, kritik yang disampaikan secara konstruktif jelas membantu saya meningkatkan kualitas kerja dan menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari Ibu. Dengan sikap tersebut saya berusaha menjadikan kritik bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sarana untuk terus berkembang dan memberikan hasil kerja yang lebih baik untuk kemudian harinya Ibu. Bagaimana sikap Anda jika diminta mengerjakan hal yang menurut Anda kurang sesuai prosedur? Apabila saya diminta mengerjakan suatu hal yang menurut penilaian saya kurang sesuai dengan prosedur, yang saya akan sikapi adalah saya akan menyikapinya tuh dengan sangat hati-hati Ibu, lebih profesional dan juga bertanggung jawab. Langkah awal yang saya lakukan adalah memastikan kembali bahwa saya memahami instruksi tersebut secara utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman terlebih dahulu. Saya akan meninjau kembali prosedur, standar kerja, atau kebijakan yang relevan agar penilaian saya bersifat objektif dan berbasis aturan, bukan asumsi pribadi saja Ibu. Jika setelah memastikan hal tersebut masih terdapat potensi ketidaksesuaian, risiko keselamatan, atau dampak negatif terhadap kualitas maupun kepatuhan perusahaan, saya akan menyampaikan pandangan saya secara sopan, terbuka, dan konstruktif kepada atasan atau pihak yang terkait Ibu. Penyampaian tersebut akan saya lakukan dengan fokus pada aspek risiko, keselamatan, dan juga tujuan bersama Ibu, bukan pada penolakan semata. Saya percaya bahwa prosedur tersebut dibuat untuk melindungi karyawan, menjaga mutu pekerjaan, serta memastikan keberlangsungan operasional Ibu. Oleh karena itu, saya akan berusaha mengajak berdiskusi untuk mencari solusi atau alternatif yang tetap dapat mencapai target pekerjaan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku Ibu. Apabila diperlukan juga, saya juga siap mengikuti mekanisme perusahaan dengan melibatkan pihak yang berwenang atau meminta arahan lanjutan agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan standar dan tanggung jawab profesional yang ada Ibu. Dengan sikap ini saya berusaha menjaga integritas pribadi, kepatuhan terhadap prosedur, serta kepercayaan perusahaan terhadap saya juga Ibu. Sekaligus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang saya lakukan aman, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan Ibu. Berapakah gaji yang kamu harapkan diberikan dari perusahaan ini? Baik Ibu, sebagai seorang fresh graduate, saya memahami bahwa pengalaman dan pengembangan diri merupakan hal yang sangat penting di
awal tahap karir saya, Ibu. Oleh karena itu, saya memiliki ekspektasi gaji yang disesuaikan dengan standar perusahaan saja dan tanggung jawab posisi yang ditawarkan kepada saya. Saya terbuka untuk menerima kisaran gaji yang berlaku di perusahaan ini, Ibu, dengan harapan kompensasi yang diberikan dapat mencerminkan beban kerja saya, tanggung jawab, serta kesempatan pengembangan yang ada. Bagi saya, kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi secara nyata di perusahaan ini merupakan prioritas utama saya, Ibu. Namun demikian, saya tentu tetap berharap adanya kompensasi yang adil dan sesuai dengan kebijakan perusahaan ini, Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti wawancara di perusahaan kami. Kita akan menghubungi Anda dalam waktu 2 minggu ke depan untuk memastikan bahwa Anda keterima atau tidak di perusahaan kami. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ibu.